Jumpa lagi bersama dengan saya Yanto Siringon. Kali kali ini kita akan bahas bersama-sama dari Kristen halaman 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Populasi Kristen dunia. Roma Katolik. Aliran gereja Roma Katolik merupakan kelompok Kristen terbesar di dunia saat ini dengan lebih dari 1 miliar pengikut, yang berarti hampir separuh populasi Kristen dunia. Protestan ada kira-kira 800 juta umat Protestan di dunia. 37% Protestantisme saat ini terpecah menjadi sekitar 400 organisasi denominasi yang tumpang tindih satu sama yang lain. Kaum Protestan Injili termasuk di dalamnya aliran Pentakosta dan Karismatik mempunyai anggota sekitar 600 juta orang. Populasi Kristen dunia Ortodoks 1 berpegang pada teguh pada peraturan dan ajaran. 2 Klotot berpendapat kuno ada kira-kira 260 juta orang Kristen Ortodoks di dunia, 12%. Kristen yang lain seperti Mormon dan lain-lain berjumlah 1% dari total populasi Kristen dunia. Penyebaran orang Kristen di dunia. Hampir separuh, 48% dari semua orang Kristen tinggal di 10 negara di mana mayoritas penduduknya beraga Kristen. 3 dari 10 negara besar ini ada di benua Amerika Serikat. 2.406,780% dari populasi Brasil, dari populasi dan Meksiko. Dari populasi 2 ada di Eropa, Rusia, dan Jerman. 2 wilayah Asia Pasifik, Filipina dan Cina, dan 3 di wilayah Sub-Saharan Afrika, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, dan Ethiopia, yang menggambarkan daerah dunia Kristen. Jumlah Kristen di Inggris adalah 45 juta jiwa. Tabernakel atau kemah cuci. Halaman adalah tempat keramaian, yaitu semua orang boleh masuk dan berbuat apa saja. Di tabernakel, halaman adalah tempat mezbah, korban bakaran, dan kolam pembasuhan di mana setiap hari ada kegiatan pengakuan dosa dan persembahan. Siapakah yang disebut orang Kristen halaman? Yang pertama adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Tanda-tanda yang bagian A adalah cepat merasa puas. Yang bagian B adalah sifat-sifat yang cenderung menimbulkan rasa curiga atau tidak percaya
dan bersiap hati-hati atas suatu tindakannya. Sifat yang tidak mempercayai suatu keberhasilan atau perubahan. Mengapa harus bertumbuh? Yang pertama adalah untuk melindungi otot-otot rohani kita. Yang kedua adalah untuk melindungi kita dari dosa. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Yang ketiga adalah untuk menolong waktu kita menyatakan Kristus kepada orang lain. Kristen yang suam-suam, Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Imannya tergantung situasi dan kondisi. Peribahasa dijempur tidak kering, direndam tidak basah, menyusahkan teman dan orang lain. Tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Tidak mau bertobat sungguh-sungguh. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Yang ketiga adalah Kristen yang meragukan keselamatannya. Yang pertama, pandangan Yakobus Arminius adalah bahwa tindakan kewenangan yang lebih besar dari kedaulatan Allah dan membuat Allah tunduk kepada tindakan manusia dan bukannya manusia tunduk pada tindakan Allah. Artinya keselamatan itu karena perbuatan manusia, bukan karena kasih Allah. Maka perlu dipertahankan supaya tidak hilang, keselamatan bisa hilang. Yang kedua adalah pandangan John Calvin Francis 1509 1564. Kejatuhan total menyatakan bahwa semua aspek kemanusiaan sudah tercemar oleh dosa, tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu manusia tidak dapat datang kepada Allah berdasarkan kendaraannya sendiri. Kejatuhan sebagai menyatakan bahwa setiap aspek kemanusiaan dikotori oleh dosa, tapi tidak sampai pada taraf di mana manusia tidak dapat beriman pada Allah berdasarkan kehendaknya sendiri. Artinya keselamatan itu tidak dapat diperoleh dengan perbuatan manusia, tetapi hanya oleh anugerah Allah. Keselamatan itu tidak bisa hilang atau permanen. Mungkin yang ketiga adalah pandangan Injil terhadap keselamatan. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Keselamatan itu hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah perbuatan baik, suka memberi, dan hidup saleh, dan lain-lain. Itu bukan dari keselamatan, bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan atau surga. Gambar pertama yang saya gambar manusia, kebinasaan kekal, dosa memisahkan manusia dari Allah. Semua orang berdosa, Roma 3 ayat yang ke-23. Yang kedua adalah upah dosa ialah maut, Roma 3 ayat yang ke-26. Roma 6 ayat 23. Yang ketiga adalah hukuman itu pasti, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Yang terakhir adalah setiap orang yang berdosa dihukum di neraka. Allah Maha Kasih, Maha Adil, hidup kekal. Gambar kedua adalah manusia, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Yang pertama adalah Kristus orang benar. Yang kedua adalah ia mati bagi dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah ia dibangkitkan untuk membawa kita kepada Allah. Kebinasaan kekal. Semua orang berdosa, Roma 3 ayat yang ke-23. Dengan Yesus Kristus perbuatan baik, kesalehan, pendidikan, amal. Percaya Allah Maha Kasih, hidup kekal. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 beroleh hidup yang kekal sekarang. Tidak masuk ke dalam hukuman yang akan datang. Sudah berpindah dari mati kepada hidup lampau.
Hidup kekal menggagalkan neraka. Kesimpulan atau hari ini adalah yang pertama adalah golongan halaman ini memang rawan seperti Israel yang terus beredar di padang gurun sebab keras hati, bersungut-sungut tinggal dalam dosa kanak-kanak. Rohani ini memang mudah terpengaruh ajaran sesat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Mudah kena godaan dunia, sering berkelahi seperti 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Mudah terpancing sehingga ditewaskan oleh kejahatan jadi masa depan orang-orang halaman. Itu tidak tentu sulit mengatakan tentang orang-orang halaman. Apakah mereka bisa setia sampai akhir? Sedangkan hari ini saja hatinya masih bercabang. Sebab itu, jangan tinggal kanak-kanak rohani, tetapi meningkatlah lebih tinggi.